Cantik Pips, ketemu lagi sama saya Anne dan ini waktunya untuk K-Podcast di Podcast. Nah, untuk pembahasan kali ini aku bakal bahas seputar tentang dunia HR atau Human Resource Development, dimana kita nggak banyak tahu nih sebenarnya peran HR di sebuah perusahaan itu seperti apa. Karena yang kita tahu mungkin rata-rata HR itu cuma interview, bikin peraturan. Nah, kita bakal bahas lebih dalam sebenarnya peran HR di sebuah perusahaan itu seperti apa sih. Nah, kali ini aku, Anne, udah ditemenin sama Mbak Prita. Beliau adalah HR dari PTK Digital Indonesia. Nah, boleh nggak Mbak perkenalkan diri dulu? Halo, nama saya Prita Andini. Saya udah mau jalan 2 tahun kerja di PT KZ Digital Indonesia sebagai HR, bisa dibilang HR generalis sih. Oke. Nah, boleh jelasin dulu nggak sih, udah berapa lama sih berkecimpung di dunia per HR-an ini? Kalau berkecimpung itu 4,5 tahun, jalan 5 tahun sih. Cukup lama ya, berarti udah bisa kita ulik-ulik nih sebenarnya. Banyak kali ya yang cuman beranggapan ya HR mah cuman nge-interview doang, HR mah cuman bikin peraturan doang ya nggak sih, HR mah galak gitu kan. Nah, boleh dijelasin dulu nggak sih sebenarnya peran gini deh, aku menanyakan ada banyak buat istilah nih, ada HR, ada headhunter yang aku tahu, ada personalia, talent acquisition. Nah, itu sebenarnya apa aja sih perbedaannya biar teman-teman tahu nih sebenarnya peran dan fungsi dari masing-masing ini tuh apa aja sih? Oke, sebenarnya mau perusahaan itu punya HR, mau punya HC, mau punya HM, mau personal itu tuh tergantung sama kebutuhan si perusahaan itu sendiri, Mbak Anne, gitu. Jadi kalau misalnya HRD itu tuh lebih ke sebuah departemen nih yang mengelola apapun gitu, yang menjadi salah satu pendorong atau penopang strategi bisnis perusahaan, di mana hal tersebut itu kayak menyangkut karyawan-karyawan, baik itu dari level paling rendah dari staff sampai ke level manajerial paling atas gitu. Sedangkan nih kalau misalnya HM sendiri itu lebih ke strateginya nih. Strateginya gimana sih kita menggunakan kemampuan karyawan, bagaimana kita memaksimalkan jumlah karyawan agar SDM ini nih bisa maksimal dalam mendukung apa yang menjadi goals dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan kalau dari human capital, human capital itu tuh gimana caranya biar si karyawan ini tuh kemampuan itu bisa keluar. Dari itu pengembangannya, dari itu diurus sama HC, training, seperti developing gitu. Itu lebih ke developing karyawan, betul. Skill karyawan itu ya. Iya, jadi bisa dibilang ada perusahaan yang sudah sampai HC, ada perusahaan yang baru sampai HR. Seperti itu. Sedangkan semuanya itu pakai strategi gitu. Kalau HM itu benar-benar dia tuh pantau tuh strateginya tuh. Gimana caranya biar strategi itu tuh bisa works gitu di perusahaan itu sendiri sesuai dengan kultur si perusahaan itu sendiri. Kalau si personalia itu dia tuh lebih ke administrasi. Gitu. Karena kan kalau zaman dulu kita kenal cuma personalia doang, kirim-kirim lamaran untuk personalia. Oh, ternyata emang beda jauh banget. Iya, jadi kalau misalnya personalia itu tuh lebih ke administrasinya sebenarnya. Walaupun mungkin dalam prakteknya itu sebenarnya personalia itu tuh bertanggung jawab sampai ke tahap rekrutmen nih. Tapi kalau misalnya kita lihat dari teori, sebenarnya personalia itu tuh lebih berkecimpung di administrasi. Gitu. Terus tadi ada headhunter kalau nggak salah ya. Kalau headhunter itu tuh lebih ke organisasi atau sebuah lembaga yang dia itu membantu sebuah perusahaan yang menjadi klien dia untuk mencarikan tenaga kerja yang profesional untuk menempati suatu level di perusahaan itu sendiri. Jadi dia tuh punya klien nih, misalnya saya headhunter, Mbak Anne punya perusahaan, Mbak Anne, Mbak Prita tolong dong cariin saya manajer finance gitu. Nanti si headhunter ini yang akan mencarikan. Jadi si headhunter tuh punya database gitu, database-nya nanti dicari, oh ini kayak bisa nih kita ambil, kita bajak nih kalau misalnya orang itu masih bekerja di perusahaan lain untuk nanti ditarik ke perusahaannya Mbak Anne. Gitu. Sebenarnya ketika momen apa sih sebuah perusahaan pengen menggunakan jasa headhunter padahal kan mungkin dia udah punya tim HR sendiri, apa sampai mungkin bisa memutuskan sebuah perusahaan tuh udah deh pakai headhunter aja, itu pas apa? Jadi kalau misalnya pas apa itu ya, kembali kan kebutuhan perusahaan. Ada perusahaan yang memang mungkin tenaga HRD-nya itu mereka terbatas dalam segi rekrutmen. Bisa dibilang kita masalah kos atau masalah mungkin kemampuan, misalnya HRD-nya mungkin lagi mentok nih, karena kan HRD pasti ada mentoknya aja nih, nyari calon karyawan gitu.
Misalnya kita butuh tenaga kerja yang emang dari luar negeri. Sedangkan HRD kita nih orangnya lokal semua nih dan belum berpengalaman nih untuk mencari ke luar negeri. Kita bisa kontak nih headhunter yang memang dia sering ngambilin dari luar negeri. Gitu. Atau misalkan nih ada perusahaan yang memang dia sama sekali nggak punya HRD yang memang punya latar belakang mengelola rekrutmen. Misalnya katakanlah perusahaan itu memilikinya tenaga personalia. Tapi dia ngambil tenaga untuk rekrutmen itu dari headhunter untuk level-level tertentu. Tapi kalau saya pantau itu sejauh ini headhunter itu tuh benar-benar mencarikan untuk level yang menengah ke atas. Entah itu dari manajer ke atas atau admin ke atas. Jarang sih sebenarnya kita mencari minta tolong headhunter untuk nyariin staff tuh jarang banget. Gitu. Soalnya kayaknya fenomena headhunter udah lagi rame-ramenya banget karena lagi di link ini. Nah, link ini ada sebuah platform profesional. Nah, balik lagi ke yang tadi sebenarnya kan ada juga nih sebuah perusahaan yang hanya memiliki HR doang, HR tok gitu. Sebenarnya fungsi HR, peran HR dalam sebuah perusahaan itu sejauh apa dan seperti apa sih? Oke, sebenarnya ini tuh lingkupnya luas banget ya. Cuman mungkin saya rangkum di pengalaman saya. Boleh. Pertama itu tuh ada recruitment, selection, and placement. Itu tuh jadi si HR itu kita bikin lokernya, kita carikan, kita tesin, kita terima, nanti kita taruh nih kira-kira orang ini placementnya kemana ya. Contohnya gini, misal saya lagi nyari staff desain misalnya gitu. Nanti saya rekrutmen nih, saya tes segala macam sampai ke tes teknis, dapat misalnya 3 orang. Bagus-bagusnya 3 orang. Kok tapi nih ada satu yang bagus banget, saking bagusnya harusnya dia jadi asmen ya. Gitu. Sering-sering. Kok kayaknya sayang banget nih kalau ditaruh di staff. Gitu. Nanti siapa tahu nih ada kebutuhannya di perusahaan atau perusahaan punya kos nih, ya udahlah kita ambil aja. Sayang banget nih. Nah, itu tuh ada di placement. Gitu. Terus yang kedua itu tuh ada maintaining safe environment-nya gitu. Seperti kita tahu ya sekarang tuh ada startup, ada perbankan, ada perusahaan yang udah lama berdiri nih kayak pabrik-pabrik kayak gitu. Itu tuh lingkungannya tuh berbeda-beda cara ngejaganya kan. Gimana cara sih biar kondusif, bisa aman. Kalau di pabrik mungkin butuh K3 gitu. Nah, boleh jelasin dulu nggak K3 itu apa? Kan banyak yang nggak tahu nih. Jadi kalau misalnya singkat itu tuh K3 tuh gimana cara sih biar aman gitu, biar sesuai. Kadang-kadang tuh K3 itu tuh kan disambungkan ke ISO ya. ISO. Gitu. Kadang-kadang pabrik-pabrik besar juga mereka punya staff juga khusus untuk K3-nya. Gitu. Nanti tuh disesuaikan tuh, misalnya gini, misalnya dalam satu perusahaan nih ada tim K3-nya. Biasanya tim K3 itu tuh berdekatan sih dengan HRD. Karena sama-sama menjaga keamanan karyawan gitu. Misalnya di startup, kalau startup kan kita lebih santai, fleksibel. Otomatis itu hal itu nggak bisa kita terapkan ke bagaimana kita menjaga lingkungan perbankan yang serba rapih, tertib, semuanya rapi dari head to toe gitu kan. Itu kita nggak bisa samain gitu. Jadi kita main di situ. Kita harus cari amannya gimana sih, nyamannya gimana sih buat teman-teman sesuai dengan kulturnya si perusahaan itu sendiri. Kalau kita lihat dari usia karyawan nih, kalau startup biasanya tuh yang muda-muda gitu kan. Kalau misalnya perbankan mungkin umur yang mature, yang middle up ke atas juga banyak. Itu kan memperlakukannya beda-beda tuh gitu. Terus ada juga kita harus berkecimpung nih di employee and employer relation. Jadi HR itu tuh sebenarnya sebagai jembatan sih antara pemberi kerja dan yang diberi kerja gitu. Jarang sekali di suatu perusahaan itu tuh langsung nih misalnya direktur langsung ngomong ke staf paling bawah tanpa jembatan dari HR atau manajer atau tim leadernya tersebut. Nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi nih di antara pemberi kerja dan yang diberi kerja itu tuh dijembatani oleh HRD. Itu salah satu tugas kami sih. Entah itu peraturan-peraturan baru yang harus disosialisasikan, entah itu masalah-masalah mungkin KPI yang tidak tercapai atau masalah-masalah keamanan itu tuh semua tuh ada di HRD, dijembatani oleh HRD gitu. Terus ada compensation and benefit Mbak Ana. Di situ tuh ada payroll gitu. Penggajian karyawan lah ya. Karyawan. Terus ada benefit-benefit kayak misalnya teman-teman dapat BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan semua benefit yang perusahaan berikan ke karyawan dijanjikan yang ada di kontrak. Itu semuanya
menjadi tanggung jawab HRD. Untuk kami yang memastikan nih kalau perusahaan memberikan itu ke karyawan dan karyawan menggunakannya sesuai dengan hak mereka. Karena kalau di perusahaan-perusahaan kan biasanya beda ya Mbak adanya per level itu tuh benefitnya apa, benefitnya nah itu grading nggak ya? Gradingnya gitu. Nah itu yang mengatur itu kami sebagai HRD. Gitu. Selanjutnya mungkin ada labor Mbak. Itu labor? Jadi itu lebih ke undang-undang segala macam kayak gitu, perburuhan yang kayak gitu. Nah, seperti yang kita tahu nih Mbak Ana, kan kita ada banyak ya kayak ada PKWT nih. Ya. Ada yang tetap, ada yang part time, ada yang full time, ada yang intern. Itu semua tuh sebenarnya tuh dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan. Ini jarang kita tahu kali ya. Kita hanya kerja, tanda tangan kontrak udah selesai. Padahal kita tuh di sana tuh dilindungi sama undang-undang. Betul, itu tuh ada undang-undangnya. Di mana undang-undang itu tuh yang harus dipastikan oleh HRD agar undang-undang itu tuh tertuang di kontrak yang teman-teman terima dan kontrak itu tuh harus berjalan sesuai dengan yang dijanjikan. Gitu. Makanya pentingnya kita baca kontrak kali ya di awal. Jadi teman-teman jangan hanya tanda tangan, udah nih Bu udah beres gak, itu jangan. Kayaknya banyak yang bener-bener baca poin-poinnya gitu, poin-poinnya bener-bener dibaca. Kayaknya kebanyakan kan kayak, udah keterima, seneng Mbak, silakan baca kontraknya ya. Cuma sekira udah dibaca, udah tanda tangan, padahal dia nggak ngebaca apapun. Betul. Ketika ngelakuin kesalahan kan sudah diturunkan kontrak yang mana ya? Iya, banyak banget kejadian ada permasalahan misalnya antara perusahaan dan karyawan, di mana karyawan menuntut yang seharusnya tidak boleh mereka tuntut karena mereka nggak baca kontrak. Nah gitu, nah itu yang teman-teman harus waspadalah gitu. Kita harus menuntut apa yang emang udah jadi hak kita dan perusahaan juga harus memberikan nih apa yang udah dijanjikan di dalam kontrak. Nah gitu. Sebenarnya mungkin ketika kita tidak cermat membaca kontrak nih, kita sesuatu katakan di perusahaan terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan haknya, itu sebenarnya kita sebagai karyawan bisa menuntut. Betul, bisa. Tinggal membawa kontrak yang sudah kita tanda tangani. Iya. Kuat banget. Jadi jangan hilang, jangan sampai kalau udah dibawa ke rumah nggak tahu di mana disimpannya ya nggak. Atau ngelecek di udah dilipet-lipet. Itu aku sih. Nah itu diperhatiin aja sih teman-teman, kontrak tuh pegangan kita banget lah. Nah, sebelumnya berarti bukan di industri startup sebagai HR-nya. Ada nggak sih perbedaan yang kerasa banget selama menjadi HR di retail, HR di perkantoran, sama di HR startup tuh ada nggak sih yang kerasa dan apa sih yang paling beda banget? Gini, kalau misalnya karena sebelumnya saya pernah di retail juga nih, tadi Mbak Neng ngomong retail, saya sebelumnya pernah di retail. Kalau di perusahaan sebelumnya di retail yang di pabrik itu, karena mungkin cakupan karyawannya udah lebih banyak ya, ribuan, ratusan. Sedangkan kalau startup itu kita bisa dibilang itu 50 ke atas lah, 50 hampir ke 100 misalkan kayak gitu. Terutama tuh startup baru atau startup yang masih berkembang. Cara memperlakukan tuh beda sih Mbak. Karena kalau misalnya perusahaan besar itu, entah itu di pabrik, entah itu di retail atau di perbankan kayak gitu, sebenarnya itu tuh hierarkinya itu tuh lebih terpakai nih. Jadi teori-teori nih yang ada untuk HRD itu tuh lebih terpakai. Sedangkan kalau untuk startup, terutama startup yang mungkin yang baru berjalan atau nggak masih middle, itu kan terbatas untuk cost juga. Untuk budget dan HRD itu bisa dibilang kami itu hanya supporting Mbak Ana. Jadi kalau bisa dibilang HRD itu supporting yang memang mungkin untuk ke strategi bisnis itu kita nggak bisa terjun langsung lebih dalam gitu. Kami punya lebih batasan. Sedangkan kalau misalnya untuk di pabrik atau di retail itu SDM itu tuh ujung tombak kan ya Mbak ujung tombak. Dan memang masing-masing karyawan itu tuh punya role-nya masing-masing. Sedangkan kalau misalnya di startup sebenarnya kalau misalnya saya bilang nih startup yang baru itu kadang-kadang itu HRD-nya tuh bisa hitungan jari. Karena bisa dibilang mereka tuh lebih ke HR generalis semuanya karena fungsi-fungsi HRD yang tadi saya ceritain ke Mbak Ana itu tuh kebanyakan tuh belum bisa dilaksanakan di startup gitu. Kayak contohnya misal training nih, kita kan bisa ada training mungkin karena terbatasnya cost atau misal terbatasnya tenaga HRD itu sendiri, training itu tuh mungkin jarang dilakukan atau misal akhirnya training itu tuh mengambil tenaga dari luar seperti itu. Sedangkan kalau misalnya di retail, di perbankan kayak gitu tuh rata-rata sih
emang si orang HRD itu memang harus ada nih khusus buat training. Oh iya, I see. Gitu, jadi peruntukannya tuh seperti itu. Walaupun saya yakin semakin nanti si startup ini berkembang, semakin startup ini jangkauannya lebih luas, pasti kebutuhan HRD pun akan meningkat gitu. Iya. Karena goals-nya pasti ningkat, otomatis demand untuk kinerja SDM juga pasti ningkat gitu untuk KPI-nya gitu. Nah, dari segi sifat kultur karyawannya sendiri kan kita tahu nih startup itu isinya muda-muda, 20-an, 21 kan kadang juga itu masih bebas, kadang-kadang juga tuh yang pengen coba-coba, dan dengan kultur di retail emang rata-rata datang hanya untuk bekerja lalu pulang. Itu kerasa nggak sih bedanya sifat-sifat karyawan kayak gitu? Oke. Kerasa beda itu gini kalau menurut saya, karena nih teman-temannya di startup masih pada muda-muda ya. Muda-muda, masih pada muda-muda. Muda, saya muda. Oke, saya muda. Kita muda. Masih pada muda-muda. Lebih nyantai ya, lebih nyantai gitu. Teman-teman yang muda-muda dan di startup ini bisa dibilang saya pastikan akan berbeda dengan mudanya teman-teman di retail atau di perbankan. Gitu. Mungkin nanti ya pasti maka kan ada peer-nya sendiri ya, pasti akan ada teman mainnya sendiri, pasti terbentuk seperti itu ya. Cuma mungkin kalau di startup ini lebih kelihatan di tempat kerja tuh gimana ya? Mungkin ini terjadi juga sih di perusahaan biasa, tapi lebih kayak keluarga ya, keluarga banget, bro banget gitu. tapi pasti ini saya yakin ini juga terjadi di perusahaan yang lain. Cuman kalau di startup ini mereka lebih dekat dan kekuatan untuk mempengaruhi satu sama lain itu tuh kuat banget. Makanya kami sebagai HRD itu harus lebih hati-hati nih. Misalnya kita mau nyebarin suatu berita nih, kita harus hati-hati nih karena salah satu sebut kita satu orang itu tuh bisa menyebar ke yang lain gitu. Sedangkan mungkin kalau misalkan di perusahaan yang besar nih kayak di retail atau di perbankan, karena yang tadi saya bilang hierarkinya tuh udah lebih tertata. Jadi kayak penyebaran informasi seperti itu tuh dia tuh lebih terbatas dan sebenarnya nyampenya lebih enak gitu. Gitu. Tapi ini nggak tahu ya, saya kan belum pernah di perbankan atau saya cuma ada di retail nih. Cuman kalau menurut saya di startup tuh gitu sih, mungkin berita-berita baik itu berita yang baik maupun yang buruk itu tuh nyebarnya tuh perasaan saya cuma bilang ke satu orang kok tiba-tiba udah nyebar ke kantor gitu. Udah gitu kadang-kadang beritanya nggak bener lagi misalnya kayak gitu. Nah itu tuh yang harus kita lebih hati-hati sih. Ada yang ketawa-ketawa ya di depan. Mungkin karena gini, mungkin karena di startup itu tidak menutup kemungkinan yang menjadi manajer itu masih lebih muda, ya nggak? Jadi kan mungkin merasa masih sesama umur, dia kayak ngasih tahu, tau nggak ada gini. Padahal itu sebenarnya tidak harus diucapkan dulu. Misalkan gini, mungkin kalau di perusahaan lain itu umur, katakanlah nih misalnya umur 27 lah gitu. Misalnya umur 27 mungkin dia rata-rata itu mungkin sengaja di asmen lah gitu. Di kita tuh udah megang tim yang besar gitu. Sedangkan kedewasaan itu kan penting ya untuk memimpin suatu tim yang besar. Nah itu tuh mempengaruhi juga Mbak Ana ke pengaturan struktural si tim yang dia pegang tersebut gitu. Dari penyampaian informasi yang tadi saya bilang, terus keputusan-keputusan itu tuh berbeda gitu. Karena mungkin itu sih faktor umur juga. Oke, sih karena memang yang dilihat dari orang startup ini bukan dari umur berapa lama kerja, tapi hasil yang dia berikan output yang dia berikan kepada perusahaan. Oke. Kalau aku sendiri ngerasain perbedaannya kan dulu sempat di corporate besar. Dan sekarang startup tuh perbedaannya itu pertama dari jam kerja. Betul. Jam masuk tuh lebih fleksibel banget. Kalau di kantor yang dulu lebih dari jam 8 telat. Kalau di sini tuh kayak yang penting lu 8 jam dan menghasilkan kerja yang bagus, ya why not? Dan yang kedua itu dari sistem absensi juga lebih nyantai banget, dimana kita nggak harus pakai fingerprint, terus dulu kan yang absen cetok terus kelihatan merah. Nah kalau di kita itu absen udah cukup pakai handphone doang, selfie udah ke data. Itu sistem absen itu lebih ngemudahin nggak sih? Sebenarnya kalau kita ngomong keadaan sekarang ini lagi pandemi itu nguntungin banget sih Mbak Ana. Kita bisa absen remote dari jarak jauh. Itu tuh untuk kita HR itu kita bisa accept itu di rumah itu tuh gampang banget sebenarnya. Kita bisa mantau juga jam kerja, itu enak banget sih. Nanti secara tekan data untuk payroll itu tuh juga enak banget sih, gampang banget. Daripada kita harusnya tadi tuh absen cetok itu. Cetok, aku ngalamin tuh cetok. Iya. Cetok merah. Iya, itu kan secara praktikalnya kurang ya sebenarnya. Kan bisa sama orang lain cetok gitu. Sedangkan kalau misalnya absensinya pakai
fingerprint atau selfie itu kan mau nggak mau muka orang itu tuh. Iya, apalagi kan sekarang lagi pandemi gini, skin to skin. Betul. Ih. Nah, oke, tadi kan kita udah nyentuh-nyentuh pandemi nih, bahas pandemi Covid, berarti kita itu udah masuk bulan ke-4 ke-5 ya. Betul. Apalagi kali ini kurang lebih udah 4 bulanan. Betul. Ya. Berapa orang masih WFH karena ada yang punya anak, ada yang ketahan di kampung halamannya. Nih, sebelum ada pandemi ini aja mungkin beberapa karyawan sering curhatnya ke HR, masalah pekerjaan, masalah pribadi. Nah, sama pandemi ini gimana sih? Oke. Mungkin untuk awal bulan tuh di bulan Maret ya kita ya, mulai di bulan Maret itu teman-teman masih stabil nih. Maksud saya tuh kayak tingkat stresnya kayak gitu masih stabil, masih sama lah gitu, masih sama. Nanti tiba-tiba di akhir-akhir Maret mungkin teman-teman udah mulai ada kebingungan ya. Kebingungan itu macam-macam, mungkin ada yang kebingung sampai kapan sih keadaan WFH ini berlangsung, karena kan gak bisa dipungkiri bahwa banyak posisi yang membutuhkan koordinasi langsung. Gitu. Ada juga yang bingung masalah kesehatan, takut juga nih kalau misalnya tiba-tiba WFH ditiadakan harus ke kantor nih gimana nih gitu, sedangkan jumlah karyawan lumayan gitu. Dan yang paling kerasanya lagi itu curhat-curhatan teman-teman yang mereka itu mengkhawatirkan masa depan perusahaan tersebut, dan itu kita nggak bisa denial ya, pastilah di benak teman-teman karyawan pasti aduh gimana nih, karena kan di berita perusahaan ini bangkrut, perusahaan ini merumahkan beratus-ratus karyawan, perusahaan ini nggak menggaji karyawan full gitu. Itu pasti mempengaruhi psikis teman-teman, pasti ada aja kekhawatiran walaupun misalnya di perusahaan kita sampai sekarang belum ada nih yang namanya merumahkan atau akhirnya memberhentikan kontrak kerja. Itu sih yang teman-teman mulai kepikirannya tuh itu di akhir-akhir Maret. Sampai akhirnya untuk beberapa karyawan tuh sengaja saya nge-WA duluan nih. Inisiatif, HR yang inisiatif. Yang biasanya misalnya orang ini biasanya apa-apa nge-WA saya kok nih tiba-tiba menghilang, tuh ada kekhawatiran juga nih, karena kami sebagai HRD juga tuh ngenotis kali ya. Iya, notice perubahannya, dan kami juga tuh punya kekhawatiran Mbak Ana. Karena apa? Untuk mengontrol puluhan atau ratusan karyawan dari jarak jauh itu tuh lebih susah daripada kita mantau langsung di kantor. Walaupun kita ada toolsnya nih, misalnya kita ada tools untuk melihat KPI-nya, atau nggak misalkan kita tahu nih personality orang-orangnya, tapi kan di dalam suatu keadaan tuh kan pasti berubah ya orang-orang gitu. Misalnya tiba-tiba kok ini orang menghilang gitu. Itu pasti ada kekhawatiran dari HRD sendiri, takutnya aduh apa saya mantaunya kurang ya. Nah itu ada kekhawatiran sendiri gitu. Jadi HRD-nya justru yang khawatir si teman-teman ini yang kenapa-napa jatuhnya gitu. Oh berarti sebenarnya HR pun kayak udah sering notice mana yang sering curhat, mana yang sering ini. Oh, berarti gitu peran HR di tengah pandemi ini lebih ke dukungan moral dan dukungan moral kali ya perannya. Pertama itu dukungan moral pastilah gitu, karena misalnya kita nggak bisa denial juga sih, ada teman-teman udah berkeluarga misalkan gitu, atau nggak misalnya teman-teman yang suaminya yang dirumahkan atau istrinya yang dirumahkan, itu juga kan pasti mempengaruhi psikis mereka. Dan hal itu kan berpengaruh ke kinerja mereka. Sedangkan salah satu strategi HRD itu adalah di kinerja kan. Kinerja itu pokoknya harus mendukung goals dari perusahaan. Sebenarnya outputnya ke kinerja juga kan, outputnya tuh terakhir gitu. Jadi hal-hal itu tuh yang paling kami harus notice gitu. Gimana sih rasanya biasanya ngedengerin curhat orang padahal sendiri kadang-kadang pengen curhat, gimana sih rasanya? Iya nggak sih? Pasti iya nggak sih kalau kayak gini? Iya, nah kameramennya kalau kayak katakan seperti Mbak sebagai seorang HR itu curhatnya ke siapa sih? Sebenarnya kita kalau ngeluh, kalau apa pasti ke HR. Nah kalau HR sendiri ngeluhnya kemana? Kalau dulu saya di perusahaan sebelumnya tuh HRD-nya tuh banyak, bisa sampai 10 orang, 8 orang. Karena sekarang saya sendiri, ya bisa dibilang agak gak bisa kalau saya itu untuk curhat ke teman sesama karyawan yang non HR gitu ya. Ya pasti curhatnya ya ke keluarga suami sendiri gitu. Jadinya katarsis sendiri karena kami kan harus menjaga nih batasan-batasan nih ke karyawan nih. Mana aja informasi yang saya boleh share, mana yang harus saya keep sendiri untuk kepentingan manajerial gitu. Ya jadi itu sih jatuhnya katarsis sendiri. Atau ngomong sendiri di tembok ya bisa jadi kan. Duh ini karyawan ini ngomong mulu nih. Ya kesal sendiri gitu. Apa namanya? Bete sendiri gitu.
yang kalau misalnya HR generalis kayak saya dan sendiri ya itu sih, maksudnya negatifnya ya semua ditanggung sendiri. Cukup ini ya, cukup ternyata tuh teman-teman dengar HR itu nggak sembarangan denger komen kalian. Ada juga kan pasti curhatan atau misalkan kritisi dari karyawan-karyawan itu pasti diserap dulu, baru disampaikannya dengan cara yang berbeda pasti kan ke user atau ke kata CEO-nya sendiri. Nah, jadi pekerjaan HR tuh nggak gampang. Selain kuliahnya juga agak lama, cukup sulit. Terus ngontrol orang itu lebih susah loh daripada ngontrol barang. Betul. Jadi jangan HR itu cuman interview doang, HR itu cuman bikin peraturan doang. Kadang peraturan itu sendiri yang memang juga udah hasil observasi ya nggak sih? Betul. Karena kan kalau peraturan itu kan kita harus sesuaiin juga kan sama visi misi perusahaan gitu, makanya nggak bisa disamain sih gitu sama perusahaan lain. Oke, sekarang kita bahas ini. Mungkin tadi kan aku udah nyinggung HR itu hanya space interview. Nah, banyak yang nggak tahu nih sebenarnya tips and trick yang kadang-kadang kan pada gini, kalau kan zaman-zaman mencari kerja nih, kayaknya CV aku nggak pernah dilihat. Apa sih yang salah sama CV aku? Gimana sih caranya bisa lolos interview? Itu tuh sebenarnya tips and trick pertama deh dari screening deh. Screening itu ada pengecekan CV. Nah, CV yang bagus dan baik itu kayak gimana sih? Apalagi di job street deh, katakan kita platform dulu ya, di job street deh. Tips and tricknya biar ke notice sama HR tuh kayak gimana sih? Oke. Pertama gini Mbak, kriteria yang HR dilihat tuh kan beda-beda dari si kandidat gitu. Otomatis di level yang berbeda pasti kita akan cari kriteria yang berbeda. Contohnya gini, misalnya gini, waktu itu saya pernah dapet, saya tuh buka lowongan Mbak untuk Android developer nih. Ini saya sekalian cerita nih. curhatnya di sini. Tiba-tiba saya dapat di job street gitu, di CV-nya itu dia dia perempuan. Dia itu nempel foto atas sampai bawah dengan pakai rok mini. Padahal itu lokernya tuh Android developer. Kan rasanya itu kurang sesuai ya. Rasanya itu kurang sesuai gitu. Walaupun misalnya emang dia si majornya memang IT gitu misalnya kan, rasanya kayak kurang sesuai dia itu masukin foto dia yang atas sampai bawah. Pokoknya segala posisi dia masukin ke situ yang saya kurang paham tujuannya apa gitu. Berapa misalnya. foto itu yang dimasukin? 3 deh kalau nggak salah. Pokoknya atas sampai bawah setengah badan sama cuman ya 3x4 lah gitu. Iya sih. Kadang-kadang menurut saya kurang sesuai nih kayak gitu-gitu. Mungkin bisa disesuaikan, teman-teman mungkin bisa disesuaikan lagi. Atau nggak misalkan nih saya mau nyari, ini kalau dari saya ya Mbak, mungkin kebutuhan HRD kan beda-beda. Kalau misalnya saya nyari yang untuk tim desain misalnya gitu. Kayaknya enak banget kalau mereka kirim tuh udah ada portofolio gitu. Ada itu teman-teman yang kirim ke saya itu cuman CV kayak CV baku gitu, gak nyantumin link portofolio. Mending kalau nyantumin link gitu kan enak, kita bisa nyari enak. Ini enggak kayak gitu kok. Rasanya kalau misalnya lebih lengkap, memudahkan teman-teman juga agar bisa kami lihat secara mendetail gitu. Terus kalau CV, teman-teman suka banyak nanya ke saya, Mbak CV itu tuh mending pendek apa panjang sih? Betul. Gitu kan. Aku nggak tahu sampai sekarang. Nah sekarang gini, cantumkanlah apa yang teman-teman raih dan pengalaman teman-teman itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya gini, kayaknya teman-teman gak perlu mencantumkan kelas 1 SD sampai kelas 6 SD ranking berapa aja gitu. Ada yang gitu? Itu ada. Oh, amazing. Itu kan sebenarnya gak perlu ya gitu, maksudnya kayaknya kami tahu teman-teman dari SD, SMP, SMA, kuliah mana dengan IPK itu udah cukup gitu. Kami nggak terlalu memperhitungkan teman-teman rankingnya kelas 1 sampai kelas 6 itu ranking berapa aja gitu kan, memperpanjang CV teman-teman yang sebenarnya nggak akan kami notice juga gitu. Atau nggak misalnya kayak nggak usah mencantumkan misalnya gini, bolehlah mencantumkan sertifikat penghargaan itu boleh banget, itu saya boleh banget. Tapi kayak nggak usah misalnya mencantumkan kejuaraan menggambar saat SD gitu, atau kan misalnya menyanyi saat SMP, kayak itu nggak perlu dimasukin juga gitu, karena kami bukan perusahaan ke arah sana gitu, kecuali kami perusahaan yang guru TK ya gitu, atau misalnya kami perusahaan yang emang mencari keahlian teman-teman menyanyi gitu misalnya gitu, itu kayak nggak usah dicantumin gitu. Jadi cantumkanlah apa yang kira-kira teman-teman itu perlu
dan itu mengerucut ke apa yang kira-kira perusahaan yang mau teman-teman lamar itu butuhkan gitu. Kalau misalnya kira-kira kan suka ada tuh kualifikasinya dari perusahaan butuh ini. Ya kalau misalnya itu sesuai dengan CV teman-teman, ya teman-teman masukin aja gitu si keahlian tersebut, si skill tersebut, pengalaman tersebut. Jadi nggak usah yang pretelan itu dimasukin, karena bukan CV itu bukan semakin panjang semakin baik. Ajaib ya segala dimasukin. Suka ajaib. Tapi saya kasih jempol 4 deh kalau bisa Mbak Ana untuk teman-teman yang masukin segala macamnya ke situ, karena kan berarti dia memang punya effort lah untuk bikin CV gitu. Bikin CV ngulang-ngulang kerjaan dulu aja kan kadang-kadang suka skip ya. Betul. Nah, makanya ini nih ada beberapa poin yang orang bilang nggak perlu nyantumin tanggal lahir, nggak perlu nyantum. Itu sebenarnya kayaknya Oke. Sebenarnya tuh kenapa sih kita pengen lihat tahun lahir seseorang? Karena kita pengen tahu sih seberapa dewasa. Gitu. Misalkan gini, kita suka nyantumin di loker itu misalnya maksimal umur 30 gitu misalkan. Atau nggak misalnya maksimal itu di kelahiran tahun sekian gitu misalkan. Itu tuh kami tuh nggak jauh dari kebutuhan perusahaan juga. Misalkan kami di grading level itu kami mencantumkan nih untuk jabatan asmen umur sekian sampai umur sekian. Itu tuh nggak lepas dari harapan kami ke umur segitu tuh apa aja sih yang sudah dilalui, apa aja sih yang sudah dicapai. Makanya kenapa sih kalau menurut kami itu setidaknya tahun lahir itu tuh perlu banget sih. Dan banyak banget yang bilang pakai job street itu kepanggil nggak sih, beneran dilihat nggak sih, sebenarnya bisa lolos nggak sih, kemungkinan besar lolos pakai job street itu berapa persen. Tapi jujur aku sendiri selama ini selalu dapat kerjaan itu dari job street. Entah kenapa kalau dari aku sendiri, aku tuh kalau di job street ada description kan. Betul. Description yourself. Nah, aku selalu isi itu berpengaruh sendiri nggak sih buat screening HR? Kalau saya sih tipe yang saya baca ya, gitu. Karena itu introduction ya sebenarnya. Dan saya pun sama kayak Mbak Ana, 4 kali kerjaan tuh dari job street semua gitu. Nah mungkin teman-teman nanti bisa dilihat aja gitu kalau misalnya apply. Suka ada saya teman-teman tuh yang saya mah Mbak asal klik aja nih, yang penting saya klik banyak-banyak pekerjaan siapa tahu kepanggil. Padahal mungkin itu bukan pekerjaan yang sesuai dengan CV teman-teman gitu. Mungkin teman-teman lihat aja tuh mana aja nih nanti di job street kualifikasinya sesuai sama teman-teman. Terus jangan lupa cantumin tuh deskripsinya kalau misalnya bisa. Deskripsi juga kan nggak usah panjang-panjang ya sebenarnya. Cuma kan itu seperti introduction nih teman-teman gitu. Seperti apa? Nah kemarin juga sempat rame nih diobrolin di Twitter ya, ada orang yang apply ketika diumumin oleh HR dia nggak tahu itu perusahaan apa. Oke. Nah itu sebenarnya kan banyak banget ya kayaknya kasus untuk para freelance, fresh graduate nih sebenarnya. Kasih tips dong buat para fresh graduate biar ketika dipanggil nggak asal apply, banyak apply itu gimana sih? Oke. Pertama, jangan asal apply-nya tuh apa? Jangan teman-teman apply tapi teman-teman nggak masukin CV. Karena saya banyak banget menerima lamaran dari job street tapi lamannya tuh kosong Mbak Ana, nggak ada CV. Pertama gitu. Bisa di-download itu ya? Nggak ada CV yang bisa di-download, jadi kami mau lihat dari mana. Walaupun saya nggak pungkir ya, saya juga kalau misalnya menerima CV pasti saya cari LinkedIn-nya, saya cari sosial media itu kan udah jadi SOP lah kayak gitu. Masalahnya Mbak Ana, yang tadi saya bilang banyak teman-teman yang asal klik tanpa mereka cari tahu nih perusahaan ini tuh perusahaan apa sih. Nanti pas kami telepon saya emang lamar ya Mbak. Banyak ketiga gitu? Banyak Mbak Ana. Atau kan misalnya gini, iya sih Bu, saya ingat saya lamar tapi saya nggak tahu perusahaan itu perusahaan apa, boleh jelasin dulu nggak perusahaannya. Nah itu kan rasanya kok agak nggak sesuai lah gitu. Maksud saya bolehlah teman-teman untuk lamar perusahaan sebanyak-banyaknya, klik itu boleh dengan mencantumkan CV, tapi jangan lupa cari tahu dulu nih perusahaannya apa gitu kan. Rasanya nggak enak ya kita butuh kerjaan di telepon tapi kita nggak tahu itu apa gitu loh. Jadi hati-hati aja teman-teman. Ajaib ya. Sama ini berarti kan udah dari CV kita bahas tips interview. Itu kan kadang-kadang kan yang saya tahu juga HR itu melihat dari body language sih yang diwawancara. Sebenarnya good attitude seperti apa sih yang harus kita perlihatkan ketika kita harus interview? Oke, kalau ngomongin attitude, pertama pakailah pakaian yang sesuai gitu. Maksudnya sesantai-santai startup kayaknya jangan juga datang pakai sendal jepit misalnya gitu loh Mbak. Pertama itu attitude gitu. Ini jadi inget temen saya. Oh gitu ya. Jepit. Yang kedua itu coba teman-teman belajar untuk ngelihat kalau misalnya HRD ajak ngobrol ya dilihat gitu mukanya. Itu yang saya
alamin tuh banyak banget teman-teman yang kalau saya interview tuh kemana-mana gitu, karena kalau kayak gitu tuh kita bisa menyimpulkan indikasi yang berbeda-beda kan dari hal tersebut gitu, entah ini anak jadinya kok ngomongnya tuh ngalor ngidul gitu kemana-mana. Jadi coba lebih tenang, mungkin aja lihat kemana-mana tuh karena nggak tenang kan, karena Panik, mungkin gugup atau juga. apa, kakinya goyang-goyang. Bukan sering ini kali ya, Iya, gitu itu ya. saya ngerti sih itu maksudnya tegang mungkin, nggak apa ya, di situasi yang nggak nyaman dan mau berusaha tenang tapi nggak bisa. Tapi teman-teman menurut saya seenggaknya nih coba ditatap nih muka HRD-nya gitu. Terus yang selanjutnya itu coba kalau ditanya A, B, jangan sampai Z gitu jawabnya. Jadi ya udah jawabnya itu yang seperlunya aja apa yang ditanyain sama HRD. Kadang-kadang too much information juga akan memberikan kesan yang kurang baik juga gitu. Terus apa ini Mbak Nih? Oh iya, jangan lupa jabat tangan. Banyak banget teman-teman yang HRD-nya duluan yang ngulurin tangan. Saya berkali-kali Mbak Ana, ini sekedar sharing ya. Saya berkali-kali, Mas, kita belum salaman ya, tapi saya kayak gitu. Ditodorin loh Mbak Eca, lo kapan Saya lagi coba. disodorin, karena mungkin kalau misalnya teman-teman tahu, kadang-kadang jabatan tuh penting ya. Iya. Apa ya, kadang-kadang banyak HR, kalau saya sih termasuk saya ya, sih nilai banget sih jabatan tangan tuh gitu, karena itu bisa ngukur sih Mbak Ana tingkat kepedean atau kan misalnya tingkat ketegangan orang. Ada kan yang basah banget sampai tegang, karena tegang itu saya basah banget gitu. Itu tuh kelihatan dari jabat tangan gitu sebenarnya. Jadi jangan lupa teman-teman jabat tangan saat masuk ke ruangan sama pas beres interview gitu. Saya pernah Mbak Ana udah pas yang bersangkutan datang saya ngulungin tangan, pas udahan oh udah ya Bu, dia ngelonong begitu aja kan. Jadi apa ya, kesannya tuh ke saya tuh kayak ya udah sih cukup tahu aja gitu. Gitu tuh bakal dari awal udah langsung kasarnya udah nggak akan diterima ya. Atau jadi pertimbangan? Karena gini, menjadi pertimbangan karena sepinter apapun orang tersebut, seberpengalaman orang tersebut, kalau misalnya attitude-nya kurang, itu kan akan jadi apa ya, pertimbangan. Banyak banget HRD yang gini, saya mending rekrut orang yang attitude-nya bagus tapi skillnya pas-pasan, dan orang itu mau diasah skillnya, dia ada kemampuan untuk belajar, daripada orang yang udah berpengalaman tapi dia sombong saat interview, aku saat interview, dan kelihatan gak mau berkembang bersama perusahaan gitu. Kami lebih milih orang yang mau berkembang sama perusahaan nih, dia masih mau diarahin gitu, mau seberapapun lamanya dia bergelut di bidang tersebut. Sama ini, mungkin yang paling umum banget sering ditanyain, coba perkenalkan diri kamu. Banyak orang yang bingung gak sih perkenalkan. Saya sendiri pernah ikut interview orang, jawabannya nama saya ini, berat badan saya gini, tinggi badan saya gini, saya segini, udah gitu. Jadi kayak speechless gitu. Berkomentar pun dia sebenarnya benar, karena kayak oke, udah. Nah sebenarnya ketika kita ditanya coba dong ceritakan tentang diri kamu, itu harus apa aja sih yang kita sampaikan? Yang pastinya nama ya, nama, hal-hal kayak gitu diomongin. Mungkin kalau tinggi badan, berat badan, mungkin untuk perusahaan yang membutuhkan hal tersebut itu disampaikan. Misalnya mau jadi model gitu, atau misalnya mau jadi pilot, mungkin yang butuh tinggi badan itu harusnya disampaikan untuk menjadi informasi pendorong gitu. Tapi misalnya yang menurut saya yang paling harus disampaikan itu pengalaman kerja sebelumnya nih. Nggak usah dijabarin sampai perentelannya dulu, tapi misalnya saya Anne Sofia, sebelumnya saya kerja di sini sebagai ini. Udah seenggaknya itu si HRD ada gambaran send di CV. Berarti ini Mbak Anne-nya juga, dia juga menghayati nih role dia sebelumnya seperti itu. Kadang-kadang suka ada juga Mbak Anne yang menyebutkan status dan keluarga, entah itu menikah atau tidak menikah. Itu untuk beberapa perusahaan itu perlu, karena ada beberapa lowongan itu yang misalnya mengharuskan belum menikah, atau mengharuskan misalnya tidak boleh menikah dalam jangka waktu berapa tahun. Nah hal itu sebaiknya disebutkan. Nah kapan sih saya harus menyebutkan hal itu? Kembali lagi kita lihat loker yang beredar itu untuk lowongan itu tuh seperti apa kebutuhannya gitu. Dan kadang-kadang kalau saya pribadi interview itu kadang dilema itu kenapa alasan keluar dari perusahaan sebelumnya. Kadang-kadang kitanya sendiri bilang oh saya mau mencari pengalaman baru, dan setelah saya dengar ternyata itu ada sebuah jawaban yang tidak baik
Sebenarnya katanya ketika kita ditanya itu kenapa keluar dari perusahaan yang sebelumnya walaupun kita pengen belajar lagi, sebenarnya kata-kata yang lebih tepatnya itu harusnya seperti apa sih? Oke, biasanya ini menurut saya pertanyaan bagus sebenarnya, karena dari setiap interview itu pasti ada aja yang ingin mencari pengalaman lebih baik atau enggak ingin mencari gaji yang lebih baik. Pengalaman baik itu kayak gimana sih? Iya sih, Pertama bener sih. itu, gaji yang lebih baik itu tuh setinggi apa sih? Atau kan misalnya pengennya perusahaan lebih besar tuh yang kayak apa nih Segi gitu, apanya, dari segi besarnya. apa gitu. Oke. Nah, hal itu yang menjadi tanda tanya nih buat HRD. Makanya pasti sama HRD ditanyain, menurut Mbak maksudnya pengalaman seperti apa nih yang Mbak cari? Iya. Nah, itu pasti nanti akan ditanya di situ gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngejawab HRD misalnya, ini saya mau mencari tempat yang lebih baik, langsung aja jabarin maksud saya tempat lebih baik tuh bla 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 dari segini dari segini dari segini. Karena kan setiap orang pendapatnya beda-beda ya. Mungkin kalau menurut saya tempat yang lebih baik itu adalah tempat yang lebih dekat ke rumah. Mungkin buat Mbak Ana tempat yang lebih baik itu tempat dengan gaji yang lebih tinggi. Itu kan berbeda ya gitu. Jadi menurut saya dijabarin aja sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan gitu. Dan ini kayaknya pertanyaan umum di interview kali ya, sebutkan kekurangan dan kelebihan kamu. Oke. Dan kadang-kadang ada orang yang kalau nyebutin misalkan kelebihannya bisa bersosialisasi dengan cepat, Oke. atau kekurangannya apa, sebenarnya kita harus menjawab itu kekurangan seperti apa dan kelebihan seperti apa yang sebenarnya harus kita ungkapin. Oke, yang pasti kekurangan dan kelebihan dalam situasi bekerja. Saya pernah Mbak Ana nerima yang gini, kekurangan saya adalah saya cemburuan sama pacar saya. Kan kayak itu saya nggak perlu tahu informasi itu juga gitu ya, maksud saya tuh gitu. Sungguh informatif ya. Itu sungguh informatif sih, itu memang suatu mungkin kekurangan buat beliau, tapi maksudnya HRD di sini kelebihan dan kekurangan itu ya dalam situasi kerja. Misalnya kelebihan saya bisa bekerja dengan cepat dan sesuai dengan deadline, misal kayak gitu. Kekurangan saya tidak bisa kerja multitasking. Nah itu kan situasi bekerja nih gitu, jadi kayaknya gak usah misal, atau nggak saya tidak bisa menabung gitu kan, kayak mungkin bisa disimpan sendiri aja untuk kekurangan tersebut. Kayaknya HR juga agak kurang perlu tahu tentang hal itu gitu. Atau nggak misal kekurangannya saya nggak bisa naik sepeda, kecuali itu ada di locker ya, misalnya di lockernya bisa menggunakan sepeda gitu, itu diomongin. Tapi kalau misalnya nggak perlu, mending gak usah diobrolin. Pokoknya berikan apa yang dibutuhkan di locker itu aja gitu. Oke, kadang-kadang aku kan masih suka masukin bisa bersosialisasi dengan baik sih. Berarti Mungkin kalau misalnya Mbak Ana di lowongan kerjaannya emang dituntut berinteraksi dengan orang, itu bisa dimasukin ke Oke, berarti emang hal balik lagi tersebut. sama si job requirement yang dibutuhin. Betul. Oke, berarti sama ini kita juga masih salah. Kadang-kadang juga suka bingung ya nggak sih? Iya. Kekurangan saya apa? Kadang-kadang ya pas interview kaget dan sebenarnya sebenarnya saya tidak punya kekurangan. Jadi ngegali-gali sendiri ya nggak sih? Betul, Karena betul. kaget jadi ngegali-gali sendiri. Apa ya gitu. Iya. Oke, berarti sebenarnya triknya tuh banyak banget ya kalau mau interview. Karena enggak yang cuman lu datang duduk juga mempengaruhi nggak sih untuk penilaian? Betul. Waktu itu pernah ada yang ngeglosor masa Mbak Ana duduk. Kan ya mungkin licin, cuma kan rasanya kayak kurang serius ya gitu. Mungkin ada enaknya kan kalau lebih tegak gitu menghadap ke rekruternya gitu kan kayak lebih pantas. Ini pernah ngeglosor sampai saya tanya, Mbak sakit punggung apa gimana gitu kan. Ngeglosor gimana? Aku juga pengen praktek. Jadi ngeglosor itu sampai saya tanya apa kursinya kurang nyaman atau mau diganti kursinya apa gimana, karena kan itu rasanya kurang sesuai lah gitu. Kesannya kayak nggak serius gitu. Duh ya ampun, ada ya itu pasti HR pun mau ngetawain nggak kuat. Ya, ajaib banget. Yang paling ajaib apa sama nge-interview orang? Yang paling ajaib itu saat interview adalah orang tersebut akhirnya nanya nomor WA untuk ngedeketin saya. Wah, kagak tahu udah ada buntutnya. Kayaknya kok itu jangan ya gitu, jangan. Berarti kalaupun itu karena basic attitude kali ya, basic attitude sebenarnya. Ketika kita emang tidak terlalu kenal orang itu ya jangan langsung tiba-tiba minta nomor WhatsApp. Betul. Nah ini mungkin poin terakhir ya yang sering banyak banget orang omongin, privilege. Sekarang banyak banget kan dia masuk karena orang dalam, kan dia masuk karena privilege. Aku sendiri mau berpendapat, tapi ketika dia misalkan dimasukin sama orang dalam tapi dia bisa bekerja, why not? Karena nggak semua
karena di kantor kita pun kadang-kadang suka pakai koneksi ya nggak. Betul. Nah kalau punya rekomendasi temen ini, oh aku punya nih masukin aja. Justru kan itu pertama ngebuka rezeki, kedua kalau dari temen ke temen tuh kayaknya lebih tahu kualitas kerjanya dan Betul. bisa bertanggungjawabkan kitanya. Nah kataku nggak semata-mata orang dalam itu buruk. Betul. Ketika si orang bisa bekerja ya. Nah kalau dari pendapat dari HR sendiri sebenarnya yang pakai koneksi orang dalam itu lebih memudahkan atau enggak, dan sebenarnya pasti ada positif dan negatif. Itu kayak gimana sih? Oke. Jadi saya jadi ingat dulu kan saya seperti pabrik Mbak Ana, dan setiap 2 hari sekali pasti saya nerima namanya CV titipan. Jadi dulu di pabrik tempat saya kerja kami begini CV titipan karena itu tuh pasti yang bu anak saya bu gitu. Abangnya misalnya saya lagi mau masuk mobil, bu tolong adik saya bu misalnya gitu. Itu sebenarnya secara nggak langsung bukan jadi beban ya, maksudnya gini, kalau misalnya emang kami sedang butuh sesuai dengan CV itu kami makasih banget nih ke orang yang ngasih gitu. Tapi terkadang ada CV yang under requirement gitu, bisa dibilang gitu Mbak Ana gitu. Kalau misalnya under requirement, sebenarnya kalau pengalaman saya kami tetap nggak terima sih gitu. Tetap dengan alasan kami nggak bisa mempertaruhkan nanti gimana kinerja orang ini gitu. Kami nggak mau dia mempertaruhkan departemen tersebut gitu, hanya karena dia bisa dibilang titipan gitu. Tapi saya juga sering nerima karyawan baru itu hasil dari CV titipan dan dia tuh jadi bagus banget gitu, karena mungkin orang tersebut merasa aduh gue nggak boleh ngecewain yang ngasih gue nih gitu. Itu saya ngacungin jempol banget gitu. Jadi tergantung sih gitu, mungkin kalau misalnya CV tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan memang orangnya bagus, why not gitu. Tapi kalau misalnya CV-nya gak cocok banget sama lowongan yang lagi dibuka, kalau menurut saya sih teman-teman HR jangan ambil resiko deh gitu, karena yang dipertaruhkan tuh banyak. Kinerja kita sebagai HRD kok gimana sih mempekerjakan orang seperti itu, dan nanti yang dipertaruhkan juga nanti si departemen tersebut yang akhirnya bisa dibilang ketimpa orang titipan ini gitu. Itu kasihan juga nanti si manajer atau leadernya gitu. Oke, nah sebenarnya seru banget sebenarnya kalau mau ngebahas dari segi HR ini masih banyak banget nih. Mungkin kita tutup aja kan, tutupnya coba dong Mbak Prita kasih tips dan trik buat teman-teman yang sekarang lagi masa-masa orang cari kerja. Betul. Gimana caranya pertama tidak memilih perusahaan yang salah, dan kedua gimana caranya emang biar tips and trik biar bisa keterima kerja itu seperti apa? Oke. Kalau saya selalu bilang sama teman-teman kalau misalnya mau cari tempat kerja itu coba dipelajari dulu perusahaannya, kira-kira lingkungannya tuh akan sesuai nggak ya dengan personality kita. Untuk apa sih? Agar nanti kita nggak salah masuk lingkungan juga gitu. Gitu. Bukan berarti perusahaan besar akan selalu sesuai dengan personality kita, dan bukan berarti perusahaan kecil itu nggak akan bisa bikin kita berkembang gitu. Semua itu tuh hubungan timbal balik, perusahaan ngasih karyawan ngasih perusahaan. Jadi coba dipelajari dulu sebelum kita lamar suatu perusahaan, sebelum kita say yes ke HR yang nawarin kerja, pelajari dulu nih kira-kira saya bakal betah nggak nih ya gitu. Terus tips dari saya gimana caranya biar tadi yang kata Mbak Ana ya, seenggaknya di notice gitu ya, seenggaknya di notice gitu. Mungkin teman-teman bisa mulai main di LinkedIn. Oh iya, Mbak Ana, karena sekarang itu banyak banget, termasuk saya nih nyari itu tuh di LinkedIn gitu. Kami sering banget kayak hijack dan lihat requirement-nya tuh dari LinkedIn gitu. Banyak banget teman-teman sekarang yang udah mulai aktif di LinkedIn, ngebahas hal-hal yang menjadi kemampuannya dia. Itu kan sebenarnya nilai plus ya gitu. Cuman perlu diingat lagi teman-teman, LinkedIn itu tuh untuk profesionalitas. Jadi apa yang dituangkan di LinkedIn itu yang akan menjadi gambaran nih bagaimana teman-teman sebagai seorang profesional gitu. Job street itu masih oke, Mbak Ana, masih oke banget. Ngelihat loker-loker di Instagram itu juga masih oke banget, dan untuk beberapa posisi itu masih oke juga di koran. Itu masih ada ya? Masih ada di koran. Kadang-kadang itu masih ada di koran tertentu tuh masih ada untuk posisi tertentu. Let's say driver atau misalnya connect untuk pabrik-pabrik itu tuh masih ada di koran-koran juga gitu. Karena segmen pembacanya juga yang masih baca koran. Betul. Dan jangan lupa perbanyak relasi tuh gitu, karena koneksi. Teman-teman jangan malu
dapat kerjaan dari koneksi ya, itu teman-teman jangan malu, asalkan teman-teman bisa mempertanggungjawabkan kinerja teman-teman, itu oke banget loh. Nah itu benar, karena kalau tidak perbanyak teman tapi perbanyak koneksi itu perlu banget, apalagi kalau temen misalkan tidak misalkan punya keahlian khusus ya buat kartu nama ya nggak sih salah satunya. Nah semoga informasi yang kita kasih itu berguna banget ya buat teman-teman yang mau jadi HR, buat teman-teman yang ngelamar kerja dan tips mau ngadepin interview kerja. Selesai podcast kali ini, ketemu lagi di K-Pod minggu depan. Bye bye.